RUU ini adalah inisiatif DPR dan kita sudah melakukan rapat dengan pendapat dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, LSM, juga serikat pekerja, termasuk Pak Iqbal, ya, juga dengan lembaga-lembaga negara terkait, ya BNP-nya, Yanakretrannya, termasuk dari Kementerian Luar Negeri, Dirjen apa itu, hubungan internasional, lupa saya, terus juga Direktur Perlindungannya, Pak Tatang, ini juga sudah kita undang lah, banyak hal yang sudah kita lakukan prosesnya. Terus nah, kemudian kita sudah membentuk panjangnya, sudah melakukan naskah akademik, sudah selesai, daftar isian timnya, masalah juga udah, jadi draft terhadap pasal-pasal RUU itu juga sudah selesai dibahas di Komisi 9. Terus nah, kunjungan kerja serap aspirasi baik yang resmi maupun tidak resmi seperti sekarang ini, saya tidak resmi. Ya, kemudian keputusan Komisi 9 sudah memutuskan, kita sudah selesai dan dilaporkan ke Badan Legislatif DPR RI. Nah, sekarang posisinya sedang di sini, harmonisasi di Balok. Mereka sedang mungkin hari ini selesai, siang ini pembahasannya. Mereka nginap 3 hari dari hari Kamis kemarin untuk posisi. Terus, nah, penyempurnaan setelah harmonisasi nanti masuk ke paripurna. Ya, ketika masuk paripurna disahkan oleh paripurna DPR, maka kemudian DPR mengirimkan surat draft RUU perubahan itu kepada Presiden. Nah, target kita di masa sidang yang sekarang ini memang sudah masuk sampai ini. Makanya sekarang sedang diproses ini penyempurnaan setelah harmonisasi dan nanti setelah selesai masuk ke paripurna. Terus, nah, surat dari Presiden turun menunjuk mitra yang akan terlibat, Ampres, amanah Presiden. Yang sebelumnya mungkin kalau bapak-bapak mengikuti, saya juga masuk di Pansus tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang cukup ramai. Silakan. Satu-satunya undang-undang yang dikeroyok 8 menteri. Jadi yang ditunjuk oleh Presiden kemarin 8 menteri membahas tentang jaminan sosial itu. Dan alhamdulillah sudah selesai. Dan itu juga sempat terkatung-katung, pakai ancam mengancam kita akhirnya, karena pemerintah sempat tidak membahas, kita diboikot 1 tahun dianggurin itu draft kita. Akhirnya ya pakai negosiasi dan tekanan politik lah, mau interpelasi ya segala macam. Alhamdulillah akhirnya selesai dibahas. Ya, itu juga bentuk perlindungan real nanti kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang di luar negeri. Undang-undang jaminan sosial khususnya untuk kesehatan akan berlaku 2014 nanti Januari, dan itu untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk yang di luar negeri, dan itu akan dilakukan. Kenapa harus 2014? Karena tidak mungkin begitu disahkan terus besok menjadi berlaku. Karena apa? Kita bayangkan pelaksana undang-undang itu adalah PT Askes, ya. Ini sedikit nyimpang dikit supaya ini, karena juga terkait dengan kita semuanya. PT Askes itu sekarang menangani hanya 16.000 anggota. Terus dia sekarang dipercaya, nanti dia berubah jadi transformasi Askes itu menjadi BPJS Kesehatan, dan dia harus mengcover 240 juta. Bisa bapak-bapak bayangkan, dari 16 juta menjadi 240, nggak mungkin kan langsung kerja. Ya, dia harus dari segi SDM. Nah, ini sekaligus kalau punya saudara, punya teman, tetangga yang pengen lamar kerja di PT Askes yang akan jadi BPJS, dia lagi butuh tenaga yang luar biasa. Sekarang pun kalau dibuka di webnya sudah banyak penerimaan pegawai. Ya. Karena kebutuhan dia yang sekarang mungkin sekitar hanya 8.000 atau 10.000 pegawainya, mengelola 16 juta orang, harus mengelola 260 juta nanti di Januari 2014. Itu. Kemudian infrastrukturnya, ya dia harus bikin kan, bangun kantor atau menyediakan kantor. Terus sistemnya juga harus disiapkan. Makanya nggak mungkin langsung berlaku, tidak mungkin, harus dipersiapkan. Karena supaya dipastikan betul-betul nanti running 2014 itu. Yang lebih lagi adalah yang tidak bisa juga dari sisi anggaran APBN. Nggak mungkin kita menyalurkan APBN lembaganya belum jadi. Kan BPJS harus ada direksinya, harus ada dewan pengawasnya, dipilih, ditetapkan, fit proper dan seterusnya.
sehingga perlu waktu. Yaitu, nah nanti untuk ketenaga kerjaan mengenai kecelakaan kerja, pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian Juli 2015 itu dari Jamsostek berubah jadi BPJS ketenaga kerjaan. Jadi dari sisi peraturan perundangan jaminan sosial sudah sangat bagus dan itu akan mengcover, dan untuk ke luar negeri memang diperintahkan dalam undang-undang disebut tetap harus dilayani. Jadi itu sedikit melenceng, tapi punya kaitan besar dengan kondisi kita semuanya. Nah kemudian posisinya sekarang ada tadi masih dibalat, dan nanti prosesnya begini: Presiden menunjuk menteri-menterinya untuk membahas bersama DPR. Pembahasan ditentukan dalam 2 masa sidang. Jadi kalau misalkan ini segera paripurna dan dari paripurna menetapkan sudah disahkan, kirim ke Presiden, Presiden jawab, mungkin masa sidang ke depan baru mulai dibahas. Nah itulah proses pembahasan undang-undang seperti itu, dan itu maksimal 2 kali masa sidang. Terus kemudian pembahasan tingkat 1 alternatif diteruskan ke tingkat 2 atau dibentuk pansus sebelum pembahasan tingkat 2. Jadi nanti bersama pemerintah bahas, kemudian dilihat setelah dibahas nih kayaknya harus pansus. Kalau pansus itu berarti ada kementeriannya yang terlibat lebih dari 1, itu harus jadi pansus. Karena melibatkan anggota komisi di DPR dari komisi lain. Nah, itu masuk. Jadi itu proses pembahasannya. Nanti dalam proses pembahasan itulah perdebatan antara DPR dengan pemerintah khususnya dalam penyusunan norma-norma itu. Nah itulah kalau ya tidak banyak hal perselisihannya atau perbedaannya ya biasanya bisa cepat. Tapi kalau perbedaannya atau perselisihannya banyak pasti akan lama. Termasuk BPJS itu artinya ada perpanjangan masa sidang karena banyak sekali kekhawatiran pemerintah terhadap undang-undang BPJS kemarin, kekhawatiran dari sisi finansial, dari fiskal ya. Tapi alhamdulillah bisa kita yakinkan dan banyak kesepakatan yang kita lakukan, akhirnya itu bisa selesai disahkan Oktober tahun kemarin. Ya. Terus, nah kemudian ketika disepakati sudah nama undang-undangnya apa, kemudian nanti masuk paripurna DPR. Nah kalau sudah diparipurnakan undang-undang itu begitu diketok oleh DPR, disetujui atau enggak disetujui oleh Presiden, undang-undang harus berlaku. Nah itu konstitusi kita sekarang begitu di Undang-Undang Dasar. Jadi ada suatu undang-undang, rancangan undang-undang sudah disahkan oleh DPR, walaupun Presiden tidak tanda tangan tetap berlaku. Kalau dulu kalau Presiden nggak tanda tangan nggak bisa berlaku undang-undang. Nah hasil amandemen Undang-Undang Dasar kita untuk sekarang begitu sudah disahkan oleh paripurna DPR, otomatis sebulan maksimal dikasih waktu Presiden. Kalau Presiden nggak tanda tangan, undang-undang itu tetap sah dan berlaku untuk rakyat. Nah itu. Jadi kira-kira pembahasannya seperti itu. Konten atau isi undang-undang perubahan atas Undang-Undang 39 itu tadi mulai proses rekrutmen, kemudian pembekalan atau pelatihan akan kita benahi, kemudian juga ketika pemberangkatan, sehingga nanti PJTKI itu tidak boleh melakukan rekrutmen langsung kepada calon. Itu disediakan oleh pemerintah daerah. Dia hanya mencari jobnya, peluangnya ada di mana, dia menyampaikan kepada badan tertentu yang ini juga belum kita sepakati nanti siapa yang akan kita tunjuk, apakah BNP sekarang atau ada badan baru ya. Sehingga ketika nanti suatu institusi, suatu perusahaan yang ingin meng-hire itu ngambil dari hasil pelatihan yang disediakan oleh BLKI.